Tak lama kemudian, lebih dari 600 orang berkumpul di alun-alun ini. Mereka semua adalah murid yang sudah masuk dalam hitungan hampir 3.000. Pada saat ini, beberapa sosok terbang di kejauhan. Totalnya ada 5 orang, tua dan setengah baya. Seorang lelaki setengah baya di tengah, mengenakan jubah hitam longgar, dikenali oleh semua orang sebagai tanda para tetua pintu luar. Keempat orang lainnya melihat pakaian, yang merupakan tanda di aken luar. Hari ini, aku memanggilmu untuk membawamu ke suatu tempat, ke tempat itu adalah suatu amarah, tetapi itu juga suatu kesempatan, itu adalah suatu kesejahteraan untukmu. Pintu luar jalan tua, pelatihan, kesejahteraan. Semua orang terkejut. Ya, ada hutan aneh di bintang langit, ada banyak tumbuhan ini sangat aneh, tubuhnya mengandung kristal kayu ini mengandung energi yang kaya dan murni. Orang-orang di alam dewa palsu dapat dengan mudah menyerap pemurnian, yang sangat membantu dalam mengumpulkan kekuatan ilahi dan meningkatkan kekuatan ilahi. Itu dapat membantu Anda meningkatkan perilaku Anda dalam waktu singkat. Zhongmen menetapkan bahwa hutan akan dibuka setiap 3.000 tahun sekali, sehingga semua murid yang bergabung dalam 3.000 tahun dapat masuk, yang dianggap sebagai manfaat tingkat pemula. Namun, beberapa dari tumbuhan tersebut sangat agresif, beberapa sangat beracun, dan berbahaya, yang dapat dianggap sebagai suatu disiplin untuk Anda. Para tetua di luar pintu menjelaskan. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mata beberapa orang ingin segera memulai, dan baru saja memulai, mereka benar-benar memiliki manfaat seperti itu, layak untuk kelas atas. Aduh, ketika tetua pintu luar melambaikan tangannya, pedang perang artefak muncul, dan kemudian tiba-tiba menjadi lebih besar, menjadi ratusan mil dan lebarnya puluhan mil. Naiklah, biar aku yang mengantarmu ke sana. Para penatua pintu luar dan 4 diaken pintu luar pertama-tama jatuh ke pedang artefak. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya juga terbang ke pedang raksasa itu satu per satu. Pergi, tetua pintu luar menghirup, dan pedang raksasa itu berubah menjadi pelangi, dan terbang menuju kejauhan, kecepatannya hampir ekstrim. Lu Ming dan mereka, di atas pedang besar, sangat stabil, tidak ada fluktuasi sama sekali. Cepat sekali. Apakah ini kekuatan alam Tenjin? Lu Ming memandangi gunung-gunung, sungai-sungai, DCB, yang terus berlalu, dan diam-diam mendesah. Terlalu cepat, dengan penglihatan Lu Ming, mereka tidak dapat melihat pemandangan yang lewat. Para tetua dari pintu luar Kongsuan Zong setidaknya adalah kultivasi dari alam surgawi. Tokoh-tokoh ini dapat melintasi langit berbintang dengan daging mereka, dan kecepatannya secara alami menakjubkan. Akan tetapi, wilayah Kongsuan Sing sungguh terlalu luas, sekalipun tokoh dari alam surga dan alam dewa mengajak mereka dalam perjalanan, tetap akan memakan waktu. Oke, Lu Ming tiba-tiba melihat ke suatu arah, karena, barusan, Lu Ming merasa ada seseorang yang sedang melihatnya, namun dia dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Lu Ming melihat ke masa lalu, beberapa pemuda segera memalingkan kepala mereka, berpura-pura bersikap santai. Aku ingin membunuhku, apakah ini orangnya Huang Wu? Lu Ming berkata dalam hati. Lu Ming, orang-orang itu, kau bunuh. Xian Yanxing berbisik, jelas dia juga merasakannya. Baiklah, aku merasakannya. Hati-hati di hutan tanaman. Lu Ming berbicara kepada Xian Yanxing. Keduanya mengobrol sebentar dan duduk bersila. Namun, selanjutnya, Lu Ming dapat merasakan niat untuk menyapu ke arahnya dari waktu ke waktu. Meskipun tersembunyi dengan baik, Lu Mingling begitu tajam sehingga dia jelas tertangkap olehnya. Beberapa jam kemudian, Jujian berhenti. Di depan, ada barisan pegunungan yang luas. Pegunungan ini sangat luas dan luas, pohon-pohonnya yang tua menjulang tinggi. Luas wilayah pegunungan ini barangkali puluhan kali lebih besar dari luas wilayah gabungan alam dewa jahat alam surgawi. Disinilah tujuan kali ini, hutan tanaman, yang memiliki banyak sekali tumbuhan di dalamnya. Meskipun tumbuhan di dalamnya tidak terlalu kuat, hampir tidak ada eksistensi di atas alam dewa sejati, tetapi kamu sendiri harus melakukan yang terbaik. Jangan sampai kamu kehilangan nyawa karena keserakahan. Juga, waktumu hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan, kau harus keluar, pergi. Tetua di luar melambaikan tangannya. Aduh, aduh. Tiba-tiba, hampir 600 orang berubah menjadi pelangi cahaya,
terbang ke pegunungan, dan bergegas ke hutan tanpa batas. Lu Ming dan Xie Nianxing juga terbang menuju pegunungan botani. Mari kita berkumpul. Xie Nianjun muncul di samping Lu Ming. Ini bagus. Lu Ming mengangguk, mereka terbang beberapa saat, lalu menyerbu ke dalam pegunungan tanaman yang luas. Kalian berempat, tindak lanjuti juga untuk melihat apakah kehidupan tanaman di alam dewa sejati benar-benar lahir, singkirkan itu. Ketika semua orang memasuki pegunungan botani, para penatua di pintu luar memerintahkan 4 diaken. Ya, keempat diaken itu melesat ke pegunungan botani. Para tetua di luar pintu, menunggu di luar. Lu Ming, Xie Nianxing, Xie Nianjun mendarat di hutan. Di hutan, sunyi, kecuali angin, tidak ada suara lain. Tidak ada makhluk lain kecuali tumbuhan. Ketiganya mengamati, lalu menuju jauh ke dalam hutan. Memanggil. Ketika Lu Ming melewati sebatang pohon anggur tua itu bergerak bagaikan cambuk lembut yang melilit menuju pendaratan. Pada pohon anggur tua, ada duri tajam, yang memancarkan cahaya kehijauan, yang jelas sangat beracun. Kehidupan tanaman. Mata Lu Ming bergerak, dan pedang perang artefak muncul di tangannya. Engah. Lao Teng langsung dipotong oleh Lu Ming, dan cairan hijau tua mengalir keluar. Kemudian, Lu Ming melihat pohon anggur tua tercabut, lari, dan ingin melarikan diri. Mau pergi. Lu Ming mengeluarkan jurus Pengwing, dan dalam sekejap, ia menyusul Lao Teng, dan sebuah pedang menebas akar Lao Teng. Lao Ting berkedut beberapa kali, dan berhenti bergerak. Kemudian, Lu Ming menerobos tanaman merambat tua itu dan menemukan sebuah kristal hijau seukuran jari. Ini adalah kristal kayu, yang mengandung esensi energi yang sangat kaya. Lihat energinya. Lu Ming membuka mulutnya dan menelan kristal kayu ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, kristal kayu berubah menjadi energi yang berputar dan mengalir ke dalam api dewa. Segera, energi kristal kayu langsung diubah menjadi kekuatan ilahi. Benar saja, kamu bisa langsung menyerap transformasi itu. Lu Ming menghela nafas. Kristal kayu ini, pemurniannya hampir lebih cepat dari pil Zhuangshen. Akan tetapi, pohon anggur tua tadi hanya memiliki satu latihan kultivasi untuk dewa palsu, dan mengandung sedikit energi. Kemudian, ketiganya melanjutkan. Namun, setelah berjalan beberapa saat, tidak ada jejak kehidupan tanaman yang ditemukan. Di hutan ini, tidak semua tumbuhan merupakan tumbuhan hidup, dan banyak yang bukan tumbuhan hidup, hanya tumbuhan biasa. Tumbuhan ini, kalau tidak berinisiatif, sama saja dengan tumbuhan biasa, susah dicari. Xie Nianxing berkata, Lu Ming dan Xie Nianjun memang mengerutkan kening. Jika tanaman tidak diserang secara aktif, bahkan jika mereka berada di sisinya, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Lu Ming, cobalah bola itu. Bola itu adalah kehidupan logam. Seperti kehidupan tumbuhan, itu adalah kehidupan yang istimewa. Mungkin bisa dirasakan. Xie Nianxing menyarankan. Perkataan Xie Nianxing membuat mata Lu Ming berbinar. Ya, bola itu adalah kehidupan logam. Seperti kehidupan tumbuhan, itu adalah jenis kehidupan yang istimewa. Bisakah itu dirasakan? Seketika, Lu Ming membangunkan bola. Setiap kali bola itu berubah menjadi gelang, ia dibawa di tangan Lu Ming, pada dasarnya sedang tidur, mencerna pecahan artefak dan memurnikan bahan-bahan yang telah dimakannya. Klik, klik, bola itu terbangun dan berubah menjadi bola logam, dengan mulut besar muncul darinya, yang terus menyerang. Kamu pecinta kuliner, kamu harus makan saat bangun tidur. Lu Ming tersenyum tanpa suara, mengeluarkan pecahan artefak tingkat kelima, melemparkannya ke bola, bola itu menggigitnya, dan memakannya. Di antara gigi, Mars bersinar, dan pecahan artefak tingkat kelima langsung terhapus oleh bola. Bola, kamu merasakannya, ada tumbuhan di sini, coba lihat apakah kamu bisa merasakannya. Lu Ming di fairway bola. Klik, klik, sepasang mata muncul dari mulut bola, membidik secara acak. Aduh, tiba-tiba bola itu melayang dan terbang menuju sebuah pohon yang pahanya tebal dan menggigit. Aduh, seketika pohon itu melonjak tinggi, dahannya meliuk-liuk, dan akar-akarnya, bagaikan ular, melilit bola itu. Benar-benar, Lu Ming, Xie Nianxing dan Xie Nianjun sangat gembira. Pohon ini ada di samping mereka tadi, tetapi tak seorang pun merasakannya. Aduh, Xie Nianjun bergerak langsung dari pohon, dan cahaya pedang menyala,
membelah pohon menjadi ratusan bagian. Kayunya berkibar di seluruh langit. Kristal kayu muncul di udara dan ditangkap di tangan Xie Nianjun. Aduh! Lalu bola itu terbang ke sisi lain, menggigit tanaman sejenis rumput liar. Seketika itu juga tanaman itu ikut melonjak tinggi, membuat gadis itu berlari tak terkendali dan ditebas dengan pedang oleh Xie Nianxing. Berdesir, pada saat berikutnya, tanaman Luming di sekitar mereka tampak bergerak. Setidaknya selusin jenis tanaman bergerak. Akarnya meninggalkan tanah, seperti kaki, dan gadis itu berlari ke kejauhan. Ada beberapa pohon besar yang saling berpelukan, ada bambu ramping, ada beberapa pohon belalang besar, dan beberapa pohon anggur tua. Sangat banyak, beberapa orang di Luming tercengang. Tumbuhan ini tidak terlihat sama sekali saat mereka tidak bergerak. Tanpa diduga, ada tumbuhan seperti itu di sekitar mereka, bukankah mereka ingin menyerang mereka? Membunuh. Ketiga Luming, tanpa sopan santun, membunuh tanaman-tanaman ini. Kehidupan tanaman ini tidak tinggi, dan yang terkuat adalah kemunculan 5 kali lipat dari alam dewa virtual. Segera setelah itu, mereka semua dibunuh oleh Luming dan mereka mendapat selusin kristal kayu. Kristal kayu jenis ini sangat mudah dimurnikan. Setelah 3 orang membaginya secara merata, mereka menelan hasil pemurnian di tempat. Kurang dari 1 jam, semua penyempurnaan, Luming merasakan kekuatan suci dalam tubuhnya, banyak pertumbuhan, dan tiannya adalah sinar api iblis, terbakar, kekuatan suci terus-menerus meluap, mengalir di sekitar meridian. Selama meridiannya dipenuhi dengan kekuatan suci, Luming dapat terus menerobos alam Wushen. Melanjutkan, seketika itu juga, Luming, dengan bola itu, mulai berburu tanaman. Hutan ini hanya terbuka sekali setiap 3000 tahun, dan di sana terdapat banyak sekali tumbuhan. Beberapa hari kemudian, mereka diburu hingga ratusan jenis, dan diperoleh ratusan kristal kayu, yang semuanya disempurnakan oleh 3 orang. Luming merasakan bahwa kekuatan suci dalam tubuhnya semakin penuh dan dia semakin dekat dengan hari di mana dia bisa membuat terobosan. Latihan kultivasi Xie Nianxing dan Xie Nianjun semakin tinggi dan dalam, dan mereka telah mencapai 3 tingkat alam dewa palsu. Energi yang dibutuhkan untuk promosi jauh lebih banyak. Namun, kemajuannya tidak kecil, dan mereka dengan cepat mendekati 4 alam dewa virtual. Harta karun, hutan ini benar-benar harta karun. Tak heran jika para tetua luar mengatakan bahwa bagi mereka, itu merupakan suatu manfaat. Selama Anda dapat membunuh kehidupan tanaman, budidaya dapat dengan cepat ditingkatkan, itu memang sebuah kesejahteraan. Terutama Luming dan yang lainnya. Kecepatan hidup tanaman buruan sangat cepat, yang merupakan kesejahteraan yang langka. Kecepatan kultivasinya tidak sebanding dengan kultivasi normal. Engah, sebuah pohon besar dengan 5 alam dewa virtual, berdiameter sekitar 10 meter, dibelah 2 oleh Luming. Untuk menghadapi tanaman ini, pedang perang mudah digunakan. Luming tersenyum, baru saja hendak mengupas kristal kayu itu. Tiba-tiba, Luming berkeringat dan berdiri dengan cepat. Ledakan. Anak panah yang ditembakkan dari depan melesat sangat cepat. Anak panah itu mendarat di tempat yang baru saja ditujunya, meledakkan tanah hingga membentuk lubang besar. Luming tampak sedikit muram, melihat ke arah depan. Sosok itu berkelebat, dan 5 pemuda, 4 pria dan 1 wanita, muncul di depan. Salah satu pemuda, memegang busur besar, muncul di depan pohon besar yang dibelah oleh Luming dan menggali sepotong kristal kayu. Sungguh sayang memberikan kristal kayu seperti itu kepada orang yang sudah mati ini. Pemuda dengan busur besar di tangannya mencibir dan menatap Luming seperti mereka menatap beberapa orang mati. Itu mereka. Luming menyipitkan matanya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berulang kali mengirimkan niat membunuh kepadanya sebelumnya. Huang Wu yang mengirimmu, kata Luming, tidak bisa mengucapkan pai. Pemuda yang memegang busur besar itu tersenyum tipis dan berkata, Huang Wu, dan kakak laki-lakinya Huang Wen, adalah putra dari Fu Guang Shengzi. Apakah kamu ingin menyakiti orang-orang Fu Guang Shengzi? Apakah kamu masih ingin hidup? Anak yang mengambang. Luming mengerti bahwa orang-orang ini, seperti Huang Wu, termasuk dalam golongan putra Fu Guang. Luming telah menyiksa Huang Wu 2 kali. Orang-orang ini membalas dendam pada Huang Wu. Kedua cewek ini telah jatuh ke dunia yang menakjubkan, dan sayang sekali untuk membunuh mereka.
Jadi, mari beri kalian kesempatan. Kalian berdua, serahkan diri kalian kepada kami, layani kami dengan baik, dan kami tidak akan mati di dekat kalian. Pemuda lain menatap Xie Nianxing dan Xie Nianjun dengan pandangan jahat. Kamu pikir kita sudah selesai? Lu Ming berkata dengan dingin, sambil menjalankan kekuatan suci, yang terbaik adalah bersiap untuk perang kapan saja. Lu Ming, kekuatan tempurmu bagus, dan ada kehidupan logam, tapi, di depan kami, kamu pasti akan mati. Pemuda yang memegang busur besar itu bicara dengan acuh tak acuh sambil menarik napas dalam-dalam. 4 orang lainnya, kekuatan magis, nafas kuat dan kesempatan membunuh dingin, dilepaskan tanpa syarat. 7 lapisan 2 alam dewa virtual. 3 tingkat dari 3 alam dewa virtual. Dalam sekejap, Lu Ming menilai kekuatan pihak lain, dan hatinya sedikit tenggelam. Orang-orang muda ini telah diperkenalkan selama 1000 tahun, atau bahkan 2000 tahun. Kekuatan mereka sangat kuat. Tak perlu dikatakan, kekuatan magis yang mereka kendalikan semuanya adalah kekuatan Dewa Wang Pin, dan mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Efektivitas tempur Xie Nianxing dan Xie Nianjun sangat mengagumkan, tetapi bagaimanapun juga, basis kultivasinya terbatas. 3 kali lipat di alam dewa virtual, dan sulit untuk menghadapinya. Dan kekuatan Lu Ming, melawan dewa palsu ke-6, bukanlah lawan. Kekuatan bola lebih kuat, tetapi keberadaan alam imajiner 7 kali lipat sudah cukup untuk menghentikannya. Pemandangan ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Pada saat itu, sebuah sosok melintas di langit, dan seorang lelaki tua muncul. Orang tua ini adalah salah satu dari 4 diakon luar. Adegan di bawah ini dilihat oleh lelaki tua itu. Diakon pintu luar berdiri di ketinggian, dan benda-benda di bawahnya terlihat jelas, tetapi Lu Ming tidak menemukannya. Namun, dia tidak menghalangi. Anak ini keras kepala, dan faksi Tianhongku mengundangnya untuk bergabung, tetapi aku tetap tidak setuju. Karena aku tidak bergabung dengan faksi Tianhongku, cepat atau lambat mereka akan menjadi musuh, dan aku akan menyingkirkannya dengan faksi cahaya mengambang. Di mata Lao Su, ada warna yang ganas. Orang tua ini adalah persis orang dari faksi Tianhong Shengzi. Di Kong Xuanzong, beberapa diakon luar, diakon dalam, penatua luar, dan bahkan penatua dalam, akan bergabung dengan beberapa faksi untuk mendukung seorang Santo, dan akan bertanggung jawab atas patriark di masa depan. Karena Lu Ming tidak bergabung dengan faksi Tianhong, jika dia bergabung dengan faksi lain di masa depan, dia akan menjadi musuh faksi Tianhong. Orang tua itu tersenyum, sosoknya melintas, dan pergi dari sana, seolah-olah dia tidak melihatnya. Kalian berdua, cepatlah menyerah, kalau tidak, akhir kalian akan menyedihkan. Pemuda dengan busur besar di tangannya memandang Xie Nianxing dan Xie Nianjun dan berbicara lagi. Bagus, cepatlah dan beri dirimu satu kesempatan terakhir, kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Pemuda lain dengan 7 tingkat alam dewa palsu juga berbicara dengan acuh tak acuh. Tunggu sebentar, bergegaslah bersama. Lu Ming berbicara dengan Xie Nianxing dan Xie Nianjun. Lu Ming, tunggu aku dan Xie Nianjun untuk melemparkan sangkar cahaya suci gelap, menjebak dewa virtual 7 kali lipat, lalu menyerbu bersama. Xie Nianxing menjawab. Lu Ming mengangguk tanpa suara. Saat ini, pihak lain sudah kehilangan kesabaran. Keras kepala, lalu bunuh bersama-sama, mari mulai. Pemuda yang memegang busur besar itu berteriak, menarik busurnya, semangatnya mendidih, dan anak panah pun keluar. Mundur, Lu Ming menyesapnya, dan Xie Nianxing serta Xie Nianjun mundur dengan gila. Mau pergi, mati aja demi aku. Pemuda yang memegang busur besar itu berteriak, lalu sebuah anak panah melesat, sebuah anak panah yang ringan, sangat menyilaukan, bagaikan meteor, melesat menuju pendaratan, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Lu Ming biasa menggunakan busur bintang, mengetahui bahwa busur dan anak panah umumnya digunakan sebagai senjata, kekuatan serangan tunggalnya sangat mengerikan, dan Lu Ming takut untuk membuat koneksi yang keras. Bola, Lu Ming melambaikan tangannya, bola itu melayang keluar, dan berubah menjadi perisai, menghalanginya di depannya. Kapan? Anak panah seperti meteor melesat ke perisai yang dibentuk oleh bola. Perisai itu bergetar tanpa henti, tetapi pada akhirnya, perisai itu berhasil diblokir. Membunuh. Pada saat yang sama,
tiga pemuda dan pemudi lainnya bergegas menuju landing Ming. Secara khusus, keberadaan 7 alam dewa palsu adalah yang tercepat, dan dalam sekejap, ia dekat dengan Lu Ming. Hancurkan angin. Pemuda itu berteriak sambil mengayunkan pisaunya, bilah cahaya berbentuk bulan sabit, menghantam ke arah pendaratan. Terlambat untuk berpikir, Lu Ming langsung mengayunkan tombaknya untuk melawan. Tombak ini merupakan artefak inferior tingkat ke-9. Senjata panjangnya bergetar, dan Lu Ming menggunakan keterampilan sihirnya yang belum lengkap secara ekstrim. Kapan tombak dan cahaya pisau bertabrakan, dan Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan, mengikuti tombak itu dan menyerbu ke arahnya, merobek tubuhnya. Engah, Lu Ming langsung memuntahkan darah, tubuhnya terlempar ratusan meter. Kuat, terlalu kuat. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia seharusnya tak terkalahkan melawan lawan yang berkekuatan 6 kali lipat dari alam dewa palsu, belum lagi alam dewa palsu yang berkekuatan 7 kali lipat, yang mana jaraknya terlalu jauh. Dalam satu gerakan, Lu Ming terluka. Namun, setelah penundaan tersebut, Xian Yanxing dan Xian Yanjun akhirnya diluncurkan. Cahaya suci gelap, dua teguk, dan di langit sang Buddha tiba-tiba muncul dua lingkaran matahari, satu hitam dan satu putih. Cahaya hitam dan putih saling terkait dan berubah menjadi sangkar gelap cahaya suci, yang menyelimuti 7 kekuatan alam hayalan di dalamnya. Ledakan, lawan memotong pisau, dan untuk sementara waktu, tidak memecahkan sangkar cahaya gelap. Namun, 3 kekuatan kuat lainnya dari alam dewa palsu juga tiba. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiganya menembak bersamaan dan memberikan pukulan yang mengerikan. Panggil, panggil. Xian Yanxing dan Xian Yanjun keduanya mengeluarkan pedang secara berurutan, satu demi satu, bertabrakan dengan musuh. Kapan, kapan? Beberapa raungan berturut-turut, Xian Yanxing dan Xian Yanjun memanfaatkan kecepatan untuk mundur. Artefak inferior tingkat 9. Beberapa orang di pihak lain memandang Xian Yanxing dan Xian Yanjun dengan keserakahan yang mendalam. Pedang perang di tangan Xian Yanxing dan Xian Yanjun secara alami diberikan kepada mereka oleh Lu Ming, dan semuanya merupakan artefak inferior tingkat ke-9. Mundur. Xian Yanxing dan Xian Yanjun mundur ke Lu Ming, dan mereka bertiga terus mundur. Bola itu juga terbang kembali dengan cepat dan menyatu dengan Lu Ming. Haf mau pergi, kejar. Pemuda yang memegang busur besar itu berteriak dan segera mengejarnya. 3 pemuda dan pemudi lainnya dengan 6 tingkat alam dewa palsu juga dengan cepat mengusirnya. Memanggil, pemuda yang memegang busur besar itu kembali menembakkan anak panah yang mengerikan, namun berhasil diblok oleh bola panah itu. Ledakan. Pada saat ini, pemuda yang terperangkap dalam sangkar cahaya gelap juga meledakkan sangkar cahaya gelap dan mengejar mereka menuju pendaratan. Kedua belah pihak saling kejar-kejaran, lari terbirit-birit, dan pergi begitu saja. Sial, kau harus membunuh mereka. Pada saat itu, 5 pemuda dan pemudi, seperti memegang busur besar, terkejut. Setelah pertarungan singkat, mereka mendapati bahwa kekuatan bertarung Lu Ming ternyata sangat tinggi. Lu Ming hanyalah seorang dewa setengah, sedangkan Xian Yanxing dan Xian Yanjun hanya berada di tingkat ketiga alam dewa palsu. Latihan semacam itu sebenarnya dapat menghalangi serangan mereka. Kekuatan suci, Lu Ming, mereka harus memiliki kendali atas kekuatan dewa, jika tidak maka kekuatannya tidak akan begitu kuat. Karakter seperti itu harus dibunuh dan dipertahankan, ia hanya akan menjadi momok. Tak lama kemudian, kedua belah pihak menempuh jarak ratusan mil. Pelarian cahaya suci. Pada saat ini, tubuh Xian Yanjun dipenuhi dengan cahaya suci, seperti gadis suci, dan kemudian, sebuah lubang putih keluar, menutupi Lu Ming dan Xian Yanxing. Memanggil, seketika kecepatan mereka meroket, beberapa kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, lalu berubah menjadi pelangi cahaya, melesat pergi dengan kecepatan tinggi, lalu menghilang di hadapan pemuda yang sedang memegang busur besar di tangannya. Brengsek, beberapa pemuda bersorak, itu pasti metode rahasia untuk melarikan diri. Dengan kecepatan seperti itu, pasti ada akibatnya. Ces, kali ini, mereka harus dipenggal. Pemuda yang memegang busur besar itu membuka dengan dingin, dan kelima pemuda itu terus mengejar ke arah di mana mereka menghilang. Xian Yanjun memimpin landing Ming dan Xian Yanxing, dan telah terbang ratusan ribu mil sebelum berhenti,
dan kemudian semburan darah menyembur, wajahnya pucat. Dia terpaksa menggunakan metode melarikan diri cahaya suci hingga terluka. Mari kita cari tempat yang aman dulu. Xian Yanxing berkata. Lu Ming mengangguk lalu membawa Xian Yanjun pergi dari sini. Tak lama kemudian, mereka berlari ratusan ribu mil. Yang lainnya, di hutan tanaman, jelas tidak berlari begitu cepat, karena mereka tidak tahu kapan mereka akan diserang oleh kehidupan tanaman. Namun, mereka bersenang-senang dan dapat merasakan keberadaan tanaman dan menghindarinya terlebih dahulu. Lalu mereka menemukan lembah tersembunyi dan bergegas masuk. Memasuki lembah, Lu Ming segera mengeluarkan ramuan penyembuh dan memberikannya kepada Xian Yanjun agar dia dapat menggunakan kekuatan penyembuhan. Fraksi Fuguang Shengzi, Huang Wu. Di mata Lu Ming, cahaya dingin bersinar. Pihak lain jelas ingin menyingkirkannya di hutan tanaman. Kali ini, itu adalah kejutan. Terobosan, aku harus menerobos dengan cepat. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Kali ini, berkat bola, Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Xian Yanjun, asal-usulnya tidak sama dengan yang kecil, berjuang untuk terluka, melemparkan metode rahasia untuk melarikan diri, sebelum mengambilnya, jika tidak, hanya mengandalkan kekuatan Lu Ming sendiri, berbahaya. Kekuatan, Lu Ming sangat membutuhkan kekuatan. Di alam semesta yang luas ini, ada terlalu banyak orang kuat, dan ada dewa di mana-mana. Kekuatan Lu Ming saat ini terlalu lemah. Setelah latihan sebelumnya, kekuatan suciku telah berkembang pesat, dan dengan beberapa poin tambahan, aku dapat memengaruhi ranah Wushen. Lu Ming berpikir, lalu ia menelan pil penyembuh dan mulai menyembuhkan diri. Dia sebelumnya telah menerima serangan dari pembangkit tenaga ketujuh alam dewa palsu dan juga terluka. Beberapa jam kemudian, Lu Ming pulih dari luka-lukanya. Di dantian, seberkas api ilahi bersinar terang, menyala dengan kuat, dan terus-menerus dipenuhi dengan kekuatan ilahi, mengalir di sekitar pembuluh darahnya. Namun, kekayaan kekuatan ilahi itu belumlah sempurna, dan masih sedikit lebih buruk. Kalau begitu, ejalah. Lu Ming mengeluarkan 2 botol giok. Dalam 2 botol giok ini, semuanya terisi dengan keabadian. Lu Ming awalnya memiliki 2 botol pil Zhuangshen, yang masing-masing berisi 9 pil, yang telah dibudidayakan di masa lalu dan menggunakan beberapa pil, menyisakan selusin lagi. Sosok itu melintas, Xian Yanxing muncul di samping Lu Ming. Lu Ming, kamu berkultivasi, aku akan membantumu melindungi Fa. Xian Yanxing berkata. Begitu Lu Ming mengeluarkan pil Zhuangshen, Xian Yanxing tahu apa yang dipikirkan Lu Ming. Ini bagus. Lu Ming mengangguk, dan warna tegas muncul di matanya. Setelah menghirup, lebih dari selusin Dewa Agung dan otak ditarik ke dalam mulutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan obat dari selusin pil Zhuangshen terlalu kuat. Begitu berubah menjadi aliran energi yang berputar, ia menyerang secara vertikal dan horizontal di tubuh Lu Ming. Lu Ming melaporkan kesatuan, dan Shen Huo terbakar hebat, dan mulai memurnikan obat dengan gila-gilaan. Untungnya, efek pil Zhuangshen digunakan untuk meningkatkan kekuatan dewa, jadi tidak begitu sulit untuk memperbaikinya. Jika diganti dengan jenis obat mujarab yang lain, begitu banyak ditelan bersama, sekalipun Lu Ming kuat secara fisik, ia akan terkoyak. Kekuatan obat yang kaya terus-menerus disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi Lu Ming semakin kuat dan kuat, seperti merkuri, mengalir di meridian. Ini adalah kekuatan ilahi. Kekuatan para dewa tidak sekuat kekuatan dunia. Sinar kekuatan ilahi dapat menembus kekuatan dunia sesuka hati. Pada awalnya, jika Lu Ming tidak memahami jalan master dan mengendalikan kekuatan master, mustahil untuk menggunakan kultivasi alam kaisar surgawi untuk melawan alam dewa virtual. Hanya kekuatan anti langit dari jalan yang mendominasi yang dapat membuat Lu Ming bertarung melawan alam dewa kaisar di alam kaisar langit. Gemuruh. Setelah semua obat disempurnakan, kekuatan suci Lu Ming sudah sangat kaya, dan dia terus beredar di meridian dan kembali ke api dewa. Baiklah, guncangkan dunia bela diri. Lu Ming memikirkannya, dan kemudian, ketika dia berada di Tantian, api itu tiba-tiba muncul. Awalnya, api ajaib itu hanya sebesar kepalan tangan. Bahkan kekuatan suci yang beredar di meridian Lu Ming tampaknya dinyalakan dan berubah menjadi api yang berulang-ulang. Hah! Lu Ming secara keseluruhan, seolah dikelilingi oleh api.
Lu Ming, ini mulai berdampak pada alam dewa bela diri. Begitu dampaknya berhasil, dagingnya akan berubah menjadi tubuh dewa. Memiliki tubuh asteris adalah dewa. Dengan cara ini, 2 hari telah berlalu. Ledakan. Tiba-tiba nafas yang mengagetkan keluar darinya, seberkas cahaya, membubung ke angkasa, mengembus ke angkasa, di antara langit dan bumi, roh yang tak terbatas, melonjak menuju pendaratan. Tidak bagus. Baik Xie Nianxing maupun Xie Nianjun mengubah wajah mereka. Gerakan yang begitu besar, saya khawatir akan menarik gerakan lain. Telan aku. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar kristal ilahi, meledakkan kristal ilahi ini, menggulung napasnya, bergegas ke tubuh Lu Ming, disempurnakan oleh Lu Ming, dan diubah menjadi kekuatan ilahi. Gemuruh. Api di ladang Lu Ming dan mulai tumbuh dengan cepat, dan kekuatan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Lu Ming menyerap puluhan ribu kuai senjing dalam satu napas, lalu berhenti. Alam dewa virtual itu berat, dan selesai. Lu Ming menjadi dewa sepenuhnya, melangkah ke alam dewa virtual, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Kata-kata perangku tampaknya telah berhasil. Lu Ming merasakan sedikit terobosan bagi Xiu. Ia menemukan bahwa taktik perangnya juga telah menembus hambatan dan memasuki ranah baru. Sebelumnya, meskipun Jus Zanzi dapat memicu 100% kekuatan tempur ganda, sulit untuk mendekatinya. Sekarang, Lu Ming merasa bahwa dia dapat memicu kekuatan tempur 3 kali lipat dari formula karakter perang. Ya, 3 kali lipat kekuatannya. Namun, kekuatan tempur 3 kali lipat harus memiliki tingkat keberhasilan. Seperti kekuatan tempur ganda sebelumnya, tidak mungkin untuk mencapai 100% keberhasilan, dan itu membutuhkan pemahaman terus-menerus dari Lu Ming. Ayo, pergi dari sini dulu. Lu Ming selesai berlatih dan bangkit. Ada banyak pergerakan dalam terobosan tadi, dan saya khawatir musuh akan tertarik. Pergi. Xie Nianxing dan Xie Nianjun juga mengangguk, dan mereka bertiga bergegas keluar dari lembah menuju kedalaman hutan tanaman. Pada saat ini, memang banyak orang yang terkejut dengan terobosan Lu Ming dan datang ke sisi ini. Mereka bertiga berlari kencang, namun setelah menempuh jarak tertentu, mereka masih saja terhalang. Wah, lihat kemana kamu pergi. Dengan minuman dingin, 3 pemuda muncul di depan mereka, menghalangi jalan. Ketiga orang ini adalah persis 3 orang yang hendak membunuh Lu Ming sebelumnya. 1 alam dewa virtual beruas 7, dan 2 alam dewa virtual beruas 6. Pembantaian, potong angin. Ketiga pemuda itu bergegas menuju pendaratan dengan kecepatan tinggi. Pemuda dengan 7 lapisan alam dewa imajiner itu ditebas lagi, dengan cahaya pisau yang mengerikan, menghantam ke arah pendaratan. Lu Ming melambaikan tangannya, bola itu terbang keluar, dan berubah menjadi bola logam, bertabrakan dengan lawan. Lu Ming dan Xie Nianxing, Xie Nianjun dan 3 orang bergegas ke 2 orang muda dengan 6 tingkat dewa virtual. Berdengung, Lu Ming melepaskan tembakan ke arah pemuda dari alam dewa palsu 6 kali lipat. Pada saat tembakannya, Lu Ming telah memicu kekuatan tempur ganda dari kata prajurit. Ledakan, dengan suara gemuruh yang dahsyat, wajah pemuda itu berubah drastis, menampakkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Kemudian, tubuhnya seperti bola meriam, terlempar melewati Lu Ming, menghantam sebuah pohon raksasa dengan diameter 10 meter, dan menghancurkan pohon raksasa itu. Pihak lainnya terkejut, kekuatan Lu Ming tiba-tiba melonjak. Membunuh, Lu Ming Changqiao, terbunuh terhadap orang ini. Dia telah menerobos ke tingkat pertama alam dewa virtual, dan kekuatan sucinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming mampu melawan Huang Wu tingkat 5 dari alam dewa palsu saat ia masih setengah dewa. Ia menggunakan artefak inferior tingkat 9 untuk menekan lawan. Dan sekarang setelah dia menerobos alam dewa palsu, Lu Ming dapat sepenuhnya menghancurkan keberadaan 6 dewa palsu, dan dia juga merupakan karakter Tianjiao. Bahkan, 7 tingkat alam dewa virtual, Lu Ming mampu bersaing. Perlu diketahui bahwa semakin ke belakang basis kultivasinya, maka jarak tiap bobotnya akan semakin besar, dan kurang baik jika dilewati. Memanggil, Lu Ming menusuk dengan 1 tembakan, dan senjatanya bersinar terang, saling membunuh. Pihak lain ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak ada gunanya, dan langsung diledakkan oleh Lu Ming. Bahkan artefaknya pun terguncang, dan kedua lengannya terguncang.
Membunuh. Kemudian, tombak Luming menyapu dan langsung membombardir keberadaan 6 alam dewa virtual ini, membunuh tempat itu. Anda, dua lainnya terkejut. Pada saat ini, pelangi cahaya, melesat menuju pendaratan dengan kecepatan yang mengerikan, itu adalah sebuah anak panah yang mengerikan. Luming tidak ragu-ragu, tombaknya melesat ke belakang dan bertabrakan dengan anak panah itu. Ledakan, raungan yang dahsyat bagaikan terik matahari membentuk gelombang kejut yang menyerbu ke segala arah. Berdengung, tombak panjang di tangan Luming, guncangan terus-menerus, kekuatan mengerikan, mengikuti tombak panjang Luming hingga mendarat di Ming. Sosok Luming melayang mundur, dan dia melangkah mundur beberapa ratus meter sebelum berhenti. Serangan panah ini sungguh menakjubkan. Luming merasakan sedikit mati rasa di lengannya, dan dia terkejut. Wah, kamu benar-benar bisa menghalangiku. Terdengar suara terkejut. Di hutan di kejauhan, sosok itu berkedip-kedip. Ada 7 atau 8 orang yang bergegas ke sisi ini. Salah satunya adalah pemuda dengan busur besar di tangannya yang pernah ditemuinya sebelumnya. Sarang, begitu banyak orang. Mata Luming menyipit. Sebelumnya, ditambah pemuda yang memegang busur besar, hanya ada 5 orang. Sekarang, ada 5 atau 6 orang lagi, dan ada beberapa. Napasnya sangat menakutkan, dan itu tidak berada di bawah pemuda yang memegang busur besar. Tak perlu dikatakan lagi, dari pembunuhan yang meluas pada pihak lain, dapat dilihat bahwa pihak lain tersebut juga merupakan sekte Fuguang Shengzi, dari pihak Huangwu. Luming sekarang hampir tidak dapat bersaing dengan Dewa Hayalan 7 kali lipat, tetapi dia tidak dapat melakukannya jika dia ingin mengalahkan pihak lain. Kuncinya adalah bahwa Luming telah mendesak taktik perang dan ingin memicu kekuatan tempur 3 kali lipat, tetapi selalu gagal. Xiaoxing, ayo berangkat. Luming tidak ragu-ragu, mereka bergegas menuju Xie Nianxing. Xie Nianxing dan Xie Nianjun bergabung untuk melawan pemuda itu dengan 6 dewa hayalan, dan dia telah menekan pihak lain. Bola tidak dapat dibedakan dengan keberadaan 7 kali lipat imajiner. Membunuh. Dia bergegas ke Xie Nianxing di samping mereka dan melepaskan tembakan ke pemuda itu dengan 6 dewa imajiner. Pihak lain ketakutan, tetapi dia ditekan oleh Xie Nianxing dan Luming, yang dapat ditangani langsung oleh Luming. Ah, matilah kau! Keduanya tewas bertubi-tubi, pemuda yang memegang busur besar di tangannya dan yang lainnya sangat marah. Pemuda yang memegang busur besar itu kembali menembakkan anak panah, namun Luming menghalau senjatanya. Pergi, Luming, Xie Nianxing, Xie Nianjun, dan Bola, mereka juga meletakkan lawan mereka, dan beberapa orang lari ke satu arah. Mengejar, kau harus membunuhnya, bunuh bajingan ini. Membunuh. Di belakangnya terdengar ledakan raungan marah, dan mereka menghantam ke arah pendaratan. Kekuatannya masih lebih buruk. Luming sedikit tertekan. Lawan terlalu banyak. Jika sebelumnya hanya ada 5, mereka masih bisa bertarung dalam satu pertempuran. Namun sekarang, jumlah lawan telah berlipat ganda. Satu pengejaran demi pengejaran, ribuan mil dalam sekejap. Seseorang di depan, mata Luming tiba-tiba berbinar. Jika Anda bertemu dengan murid Zongmen lainnya, orang-orang dari faksi Fuguang, saya khawatir Anda tidak akan begitu berani, dan berani melawan mereka di depan umum. Meskipun ini bukan lagi di dalam Zongmen, pihak lain akan memiliki beberapa keraguan. Tetapi pada saat berikutnya, wajah Luming berubah. Karena ada satu orang di depannya, Luming juga tahu. Seorang pemuda berkostum Cina, dari golongan Seng Hongsan, juga menelepon Luming untuk menemui pemuda bermarga Ying. Sikapnya sangat buruk. Pada saat ini, pihak lain juga melihat Luming. Ini anak kecil. Pemuda itu dengan tatapan mata dingin Huafu berkata, anak ini, berani menolak undangan sekte Tianhong Shengzi kita, cepat atau lambat dia akan menjadi malapetaka, singkirkan saja dia sekarang, tembak. Seketika beberapa anak muda berpakaian China bergegas menuju tempat pendaratan. Luming mengeluh dalam hati. Tanpa diduga, di sini akan bertemu dengan pemuda Tionghoa dan orang lain, niat membunuh terpancar dari pihak lain, tak perlu dikatakan lagi, pihak lain juga ingin membunuhnya. Tolak saja untuk bergabung dengan kubu pihak lain, bunuh saja aku. Dalam hati Luming, ada gelombang kemarahan. Ketika kekuatannya meningkat di masa depan,
dia harus secara pribadi menghancurkan faksi Tianhong Shengzi dan Fuguang Shengzi ini. Anak muda, mati saja. Seorang pemuda berpakaian Cina, sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan sebilah pedang ditebas dengan kekuatan yang besar. Latihan kultivasi pemuda Tiongkok telah mencapai puncak dewa ketujuh dewa imajiner, dan tidak jauh dari dewa imajiner ke-8. Kekuatannya sangat menakjubkan. Beberapa orang di Luming tidak ingin bertabrakan satu sama lain. Begitu mereka terjerat oleh pihak lain dan menunggu musuh di belakang, mereka dikepung dan diganggu. Begitu banyak master, begitu mereka bergabung, mereka akan menjadi sangat berbahaya. Mereka berbalik arah dan bergegas ke arah kanan. Mau pergi, tinggalkan aku. Pemuda berpakaian Cina itu, bersama beberapa orang, mengejar mereka hingga ke lantai dasar. Di belakangnya, pemuda dengan busur besar di tangannya juga dengan cepat mengejarnya. Hah, anak dari faksi Fuguang ini telah menyakiti Huang Wu. Orang-orang ini ingin membunuhnya, itu wajar. Begitu pemuda Huafu pindah, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Kami bergabung untuk membunuh anak ini. Para pemuda dinasti Tiongkok mengirimkan suara kepada para pemuda yang memegang busur besar di tangan. Ini bagus. Keduanya cocok dan mereka berkendara menuju tempat pendaratan bersama. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di langit, diaken luar dari bekas faksi Tianhong, lelaki tua, bernama Lezong. Anak ini, masih baik-baik saja, sungguh takdir. Cahaya dingin melintas di mata Lezong, lalu melihat ke arah belakang. Ke arah itu, ada pelangi yang datang dengan cepat, seorang diaken lain di luar. Jangan biarkan dia merusak masalah ini, aku akan menghentikannya. Lezong berbisik, lalu terbang ke diaken lainnya. Dalam musik, apa yang terjadi? Saya merasakan banyak gerakan di sini. Kemudian para diaken berkata, tidak apa-apa, beberapa murid mengejar dan membunuh beberapa tumbuhan. Tenang saja, tidak akan ada yang salah denganku di sini. Tersenyum gembira, itu bagus. Kemudian, diaken itu tidak ragu lagi padanya, mengangguk, lalu pergi. Beberapa orang di Luming berlari puluhan ribu mil lagi. Kecepatan mereka melambat. Setelah tiba di sini, mereka menjadi semakin terpencil. Namun, semakin sedikit tanaman, terutama tumbuhan, yang hampir tidak pernah ditemui. Yaitu, tiba-tiba, mereka mendapati sebuah jurang muncul di hadapan mereka, dan kabut berwarna merah darah terus-menerus muncul dari jurang tersebut, yang secara serius menghalangi penglihatan mereka dan tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Ayo masuk. Beberapa orang Luming, tanpa henti, bergegas menuju jurang. Di dalam jurang, kabut berwarna merah darah menghalangi pandangan, sehingga lingkungan dapat digunakan untuk membuang sisi yang lain. Namun, saat mereka terbang di atas jurang, wajah mereka berubah drastis. Di dalam jurang, ada gaya gravitasi yang sangat kuat yang bekerja pada mereka. Gaya gravitasi ini terlalu kuat, sehingga membuat mereka sulit untuk terbang dan jatuh langsung ke dalam jurang.